Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan Islam dan iman yang ada di hati kita. Semoga kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab dan memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, baik seluruh para guru, para santri, wali amanah Pondok Pesantren Mimbar Hufaz atau siapa saja yang mendengarkan kajian ini, kita akan lanjutkan kajian kitab Sofwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang mana kemarin kita sudah sampai pada halaman 34 tentang munasabah. Hari ini kita akan bahas ayatnya. Kemarin kita sudah bahas kesesuaian pembahasan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala petakan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu seperti apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan sifat dan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang kafir. Hanya 2 ayat. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan karakter 2 kelompok yang berbeda, orang-orang bertakwa dan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Artinya ini memberikan peta kepada kita semuanya, dimanapun kita hidup, kapanpun kita hidup, maka kita akan menemukan 3 peta manusia ini. Apa itu? Pertama adalah orang-orang beriman, yang kedua orang-orang kafir, dan yang ketiga orang-orang munafik. Semua bergerak. Orang-orang iman, beriman, bergerak dengan keimanannya, berfikir bagaimana agar semua orang yang ada di dunia ini menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir pun demikian, mereka bergerak dengan kekafirannya, berfikir dan berusaha serta terus berupaya bagaimana agar seluruh manusia yang ada di jagat raya ini menjadi kafir. Di antara orang-orang beriman dan orang kafir ada manusia paling berbahaya, yaitu orang-orang munafik. Kenapa berbahaya? Karena orang munafik ini
hidupnya bisa jadi di tengah-tengah orang beriman, tapi keberpihakannya terhadap orang-orang kafir. Nampaknya terlihat dia seperti orang beriman, tapi hatinya 100% kafir. Ya. Oleh karena itu 13 ayat mulai dari ayat ke-8 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang munafik, agar jangan sampai sifat-sifat kemunafikan itu nempel pada diri kita, jangan sampai kita pun berasyik masyuk dengan orang-orang munafik. Bahaya sekali orang-orang munafik ini ya. Dan kemadaratannya sangat luar biasa. Ya. Kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia 350 tahun? Bukan karena tidak ada perjuangan umat Islam, bukan, tapi orang-orang munafiknya begitu banyak. Ya, kulitnya seperti orang Indonesia, tapi hatinya condong ke Belanda. Begitulah setiap perjuangan, maka pasti ada pengkhianatan, maka berhati-hati. Dan pengkhianatan itu akan dilakukan oleh kaum munafikun, ya, oleh orang-orang munafik. Kita masuk pada ayatnya sekarang, halaman 35. Sababun nuzul dulu ya. Sababun nuzul, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, nazalat hadhihi al-ayatu fi munafiqi ahli al-kitab. Ayat-ayat ini turun berkaitan dengan munafik ahli kitab. Minhum, di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ini pemimpin utama orang-orang munafik itu siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus sekali, Abdullah ya? Namanya keren sekali, Abdullah. Sok bagusan mana? Abdullah dengan Uus Mauludin, Uus gitu namanya. Bagusan nama Abdullah ya kan? Tapi buat apa? Nama Abdullah kelakuan iblis. Ya lebih baik Uus lah, usaha orang sukses. Nah, ujung-ujungnya soleh. Gitu. Ini real ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini hidup bersama para sahabat, sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Bisa jadi dia sholat paling depan, bisa jadi dia sholat di saf kedua. Berbeda dengan kita yang tidak akan pernah ya sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Mut'im bin Qushair dan Al-Waljad bin Qais, kanu idza laqul mu'minin, mereka itu si Abdullah bin Ubay bin Salul, Mut'im, Ma'tab bin Qushair, kemudian Waljad bin Qais, mereka jika bertemu orang-orang beriman, yadharunal iman, mereka menampakkan keimanannya persis seperti orang-orang beriman ini. Wat tasdiq, dan mereka menunjukkan pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, inna lanajidu fi kitabina na'tahu wa sifatahu, sesungguhnya kami mendapatkan dalam kitab kami na'tahu wa sifatahu, na'at dan sifat, ya ini sifat-sifat karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka itu sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab kami, maka kami tahu, maka kami yakin, tapi itu hanya sebatas omongan saja. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul ayat wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan selanjutnya. Ya, nanti tinggal dilihat di dalam
Tafsir Al-Fakhrur Razi ya. Nah, kita masuk pada ayatnya. Ini indah sekali ayatnya menjelaskan seperti apa karakter orang-orang munafik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Sadaqallahul azim. At-tafsir, tafsirnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Yaitu wa minan nas, di antara manusia, fariqun, ada sekelompok manusia, yaquluna, yang mana mereka ngomong, berkata, bi alsinatihim, dengan lisannya, dengan ucapannya, saddaqna, kami telah membenarkan, billahi, kepada Allah, wa bima unzila ala rasulihi, dan apa yang telah diturunkan kepada rasulnya, minal ayatil bayinat, dari ayat-ayat yang jelas. Ya, ini meyakinkan sekali omongan orang-orang kafir ini. Dia sampai mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada seluruh apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat omongannya ya. Wa bil yaumil akhir, ai wa saddaqna bil ba'thi wan nusyur, dan kami juga beriman kepada hari kebangkitan dan nusyur, hari dikumpulkan. Dia bahwa setelah mati itu nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibalas seluruh amal-amal yang telah dilakukan oleh manusia. Wa ma hum bimu'minin, ya, mereka mengaku beriman tapi langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan sekali, karena yang membantahnya langsung Allah. Ai wa ma hum 'alal haqiqati bimusaddiqina wala mu'minin. Wa mahum, mereka itu tidak, hakikatnya tidak apa, bimusaddiqin wala mu'minin, hakikatnya mereka tidak membenarkan dan mereka pun tidak beriman. Kenapa? Li'annahum yaquluna dzalika qaulan duna i'tiqadin, karena mereka mengatakan perkataan seperti itu duna i'tiqadin, tanpa keyakinan. Jadi cuma ngomong doang. Ya, ngomongnya mah pinter, bersilat lidah, pinter, ya. Tapi buat apa jika tidak diyakini? Gak yakin gitu. Ya, buat apa? Hanya ngomong doang. Omdo atau NATO, no action, talk only. Wa kalaman duna tasdiqin, dan perkataan yang mereka sendiri tidak meyakini kebenarannya. Nah, ini nih, perhatikan. Omongan orang beriman itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ketika mereka ngomong, mereka yakin atas kebenarannya. Yakin apa yang mereka katakan itu benar. Tapi orang munafik cuma ngomong doang. Daripada malu, daripada ketahuan, daripada akhirnya mereka berbohong. Ya. Ingat, kebohongan itu awal dari segala keburukan. Iyyakumul kadzib, berhati-hatilah kalian, jangan sampai kalian berbohong. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menghantarkan kalian pada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan setiap dosa itu pasti akan memasukkan kita ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian qala al-Baydawi,
Imam Al-Baydawi mengatakan dalam tafsir Baydawi, hadza huwa al-qismu ats-tsalits al-mudzabdzab bainal qismain. Ini adalah kelompok yang ketiga, al-mudzabdzab bainal qismain, yang hidupnya ada di antara dua kelompok. Ya, munafik itu ada di antara orang beriman dan orang kafir. Ya, Ustaz biasa menyebutnya dengan zigzag man. Hidupnya bersama orang-orang beriman tapi hatinya bersama orang-orang kafir. Ya, mudzabdzab dia. Terombang-ambing dia antara dua kelompok. Wa humul ladzina amanu bi afwahihim. Mereka orang-orang yang mengatakan iman tapi hanya sekadar omongan mereka. Walam tu'min qulubuhum, akan tetapi hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi omong doang ini. Wa hum akhbathul kafarah wa abghaduhum ila Allah, dan mereka adalah kekufuran yang paling kotor sekali. Ya. Dan tingkah laku kemunafikan itu abghaduhum ila Allah, paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum mawwahul kufra wa khallatu bihi khida'an wa istihza'an, karena mereka mencampur adukan kekafiran ya dengan keimanannya. Jadi yang nampaknya keimanan tapi yang tersembunyi adalah kekafiran. Khida'an wa istihza'an, ini untuk mengelabui orang-orang beriman, wastihza'an, dan melecehkan orang-orang beriman. Ya. Kalau bahasa kita itu apa? Nyelek, kecelek dia. Ya, ketipu dia. Ya, dia menipu orang-orang beriman. Padahal yang tertipu itu siapa? Dirinya sendiri. Walidzalika atala fi bayani khabathihim wa jahlihim. Oleh karena itu atala, sangat panjang fi bayani khabathihim, untuk menjelaskan keburukan mereka, wa jahlihim, dan kebodohan mereka. Ya. Karena pelik ini. Ini berhati-hatilah dari sifat kebodohan. Udah bodoh ngeyel jadi belagu. Bodoh tambah ngeyel sama dengan belagu. Ya. Orang-orang munafik itu kayak begitu. Udah bodoh tambah ngeyel sama dengan belagu sekali. Ya. Wastahza'a bihim wa tahakkama bi af'alihim. Ya, ini hampir sama ini. Wastahza'a bihim, istihza itu melecehkan. Ya, melecehkan perbuatan-perbuatan mereka. Ya, melecehkan dan menyepelekan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sepertinya apa yang mereka lakukan itu benar sekali, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Wasajjala alaihim ad-dhalal wa tughyan. Wasajjala alaihim, sajjala itu tasjil itu arti asalnya dicetak. Jadi ditetapkan, ditanamkan alaihim kepada mereka ad-dhalal wa tughyan, kesesatan dan melampaui batas. Keterlaluan orang-orang munafik itu ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui apa yang ada di hati mereka. Ya. Wa daraba lahumul amsal. Ya. Wa daraba, dan dijadikan lahum bagi mereka al-amsal, permisalan. Ya. Nanti setelah ayat-ayat ini nanti akan ada amsal. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mereka akan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang menyalakan api unggun. Ya, api unggun itu tidak akan langsung besar, kecil dulu dia. Ya. Nah, orang-orang munafik itu kan ada hidup bersama Nabi, hidup bersama para sahabat, tapi ternyata hatinya tidak ikut beriman kepada Nabi sebagaimana para sahabat. Ya. Orang Islam semakin banyak, akan tetapi hidayah tidak masuk ke dalam dirinya. Itu persis seperti orang yang menyalakan api unggun. Api unggunnya sudah besar, tapi cahayanya tidak nampak sama sekali pada dirinya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Al-khida', ini secara bahasa al-lughah, yukhadi'un al-khida', al-makru wal-ihtiyal wa idharu
khilaf al-batin. Al-makru makar, wal ihtiyal ini tipu daya, wa idharu khilafil batin, dan mereka menampakkan apa yang berbeda dalam batinnya. Wa asluhul ikhfa wa minhu sumiyad dahru khadi'an lima yakhfiya min ghawailihi wa sumiyal mikhda'an litastur ashabal manzil fihi. Nah ini nih. Al-khida' itu arti asalnya adalah al-ikhfa, menyembunyikan sesuatu. Ya. Ad-dahr khadi'an. Ini ada kata-kata ad-dahru itu waktu itu khadi'an, terkadang menipu kita. Lima yakhfi min ghawailihi, karena tidak nampak semua apa yang terjadi di situ. Ya. Wasumil mikhda'an. Kenapa ada kata yang disebut dengan mikhda'? Litastura ashabal manzil, karena di rumah itu penghuni rumahnya tidak akan terlihat ketika dia masuk rumah. Ya, itu mikhda'. Nah, yukhadi'un Allah walladzina amanu, maksudnya apa? Ay ya'maluna amalal mukhadi', dia melakukan penipuan, ya, biidhari ma adharuhu minal iman. Menipunya siapa yang ditipu? Yang ditipunya menurut orang munafik itu orang beriman. Ya. Bagaimana caranya? Caranya mereka idharu ma adharuhu minal iman, mereka menampakkan keimanan ma israrihim alal kufri, akan tetapi mereka terus-menerus melakukan kekafiran. Ya, kalau bahasa kita itu KTP-nya mah Islam, tapi perbuatannya PKI, gitu tuh, gampangan, biar gampang ya. KTP-nya kalau ditanya ente Islam nggak sih? Islam, tapi kelakuannya PKI, ya. Kelakuannya PKI itu gimana? Nggak sholat, benci banget sama ustadz, ya. Kalau ada Quran pengennya dilemparin aja, ya. Kalau ada yang ngaji panas, aneh, ya. Waliyadzubillah, mungkin di kita nggak ada di kita, ya, tapi bisa jadi di belahan tempat yang lain banyak sekali yang seperti ini, menampakkan mereka iman pakai peci, pakai apa, baju koko, ya. Kalau ketemu assalamualaikum, tapi mereka benci sekali dengan umat Islam. Ada nggak sih yang kayak begini sekarang ya? Pokoknya mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti ini, ya. Dan hati-hati, ayat ini bukan untuk orang lain, tapi untuk membicarakan diri kita. Ya'taqiduna bi jahlihim, ya. Mereka meyakini dengan kebodohan mereka annahum yakhda'un Allah bidzalika. Mereka menipu Allah. Allah ditipu. Ay Allah. Ya, emang Allah bisa ditipu lah? Nggak bakal bisa ya, bintangnya nggak mungkin lah. Wa anna dzalika nafa'ahum indahu, ya. Wa anna dzalika, dan hal itu nafa'ahum indahu, seakan-akan bagi mereka itu bermanfaat melakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yaruju alaihi kama qad yaruju ala ba'dil mu'minin, sebagaimana sebagian orang-orang beriman itu telah terbohongi. Wa ma'a alimu anna Allah la yukhda, dan mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Li'annahu la takhfa alaihi khafiyah, karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi, semuanya terlihat, semuanya nampak. Innallaha alimun bidzati sudur, Allah maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati manusia. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, an-nifaq wa izharul khair. Nifaq itu, munafik itu menampakkan kebaikan, wa israrus syarr, dan menyembunyikan keburukan. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir ini bisa terjadi pada diri kita. Ya, kalau giliran ketemu ustadz rapi, soleh, nggak ada ustadz, alhamdulillah ustadz nggak ada, sujud syukur semua.
Ini juga sifat kemunafikan, hati-hati. Ya, kalau ada guru rapi, baik sih. Itu kalau gurunya nggak ada, belingsatan kayak setan. Ya, hati-hati, ini sifat kemunafikan. Ya, maka lebih baik jadi manusia apa adanya. Tidak usah banyak yang ditutup-tutupi, karena kejujuran itu justru awal dari segala kebaikan. Ya, jujurlah. Ya, jangan terbiasa menjadi manusia-manusia yang berbohong. Ini karena di antara sifat-sifat kemunafikan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah izharul khair wa israrus syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa'un, nifaq itu bermacam-macam. I'tiqadi, ada yang sifatnya i'tiqadi. I'tiqadi itu keyakinan. Wa huwa alladhi yukhalladu sahibuhu finnar. Nah, nifaq akidah, ya, ideologi, keyakinan munafik dia. Nah, kalau keyakinan munafiknya betul-betul yakin gitu, ya, maka mereka kekal di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahkan posisi mereka ada di kerak neraka paling bawah, ya. Kemudian wa amali, dan nifaq amali, wa huwa min akbari dzunub wal auzar, dan ini diantara dosa-dosa besar, ya. Li'anna al-munafiq yukhalifu qawluhu fi'lahu, karena orang munafik itu selalu berbeda antara perkataan dengan perbuatannya, ya. Idza hadatsa kadzaba, kan tanda-tanda munafik itu diantaranya ada 3. Kalau ngomong selalu bohong, ya, hati-hati yang suka berbohong. Ya, santri apalagi ustadz, jangan bohong. Buat apa bohong? Itu tanda kemunafikan. Nah, ini munafik amali. Ini munafik amali itu kayak begini. Muslim tapi kalau ngomong bohong. Ya, coba lihat waktu kampanye seperti apa. Setelah terpilih ngomongnya beda lagi, munafik tuh. Tapi munafiknya munafik amali. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia janji selalu dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dipercaya dia selalu berkhianat. Masya Allah. Jelas 3 sifat ini ada pada siapa? Jangan nuduh orang lain, jangan 3 sifat kemunafikan itu ada pada diri kita. Berlindunglah kepada Allah dan terus berusaha untuk memperbaiki. Kemudian wasirruhu alaniyatahu, wasirruhu, sirnya ketika dia menyendiri bermaksiat, ketika barang-barang kelihatan soleh. Oh, ini juga bahaya di antara sifat-sifat munafik, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ya Allah. Wa innama nazalat sifatul munafiqin fi suratil Madinah lianna Makkah lam yakun biha nifaqun bal kana khilafuhu. Sifat-sifat yang menunjukkan kemunafikan ini, ya, hanya ada di surat-surat Madaniyah. Di surat-surat Makkah nggak ada. Kenapa? Karena memang kemunafikan itu terjadinya di mana? Di Madinah, tidak ada di Makkah. Ya, oleh karenanya ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, surat-surat yang diturunkan di Makkah tidak ada yang menjelaskan kemunafikan. Yang dijelaskan apa? Iman kafir, iman kafir, iman kafir, iman kafir, gitu dong. Ya. Tapi kalau di Madinah, iman, takwa, kekafiran, terus ada pembahasan tentang kemunafikan. Ini gambaran bagi kita, ya, bahwa kita hidup dimanapun, hidup bersama siapapun, berhati-hatilah. Jangan sampai diri kita menjadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan berhati-hati jangan sampai kita justru bergaul dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bergaulah dengan orang-orang beriman, karena sejatinya teman itu adalah cermin dalam kehidupan kita semuanya.
Siapa lagi yang akan mengingatkan kita? Siapa lagi yang akan membantu kita selain teman sendiri? Maka oleh karena itu perhatikan teman-teman kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman terbaik bagi kita semuanya. Sedikit lagi ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ay wa ma yakhda'una fil haqiqah illa anfusahum. Dengan perbuatan orang-orang munafik seperti itu sebenarnya ya mereka membohongi diri sendiri, mengelabui diri sendiri pada hakikatnya. Ya, li'anna wabala fi'lahum raji'un 'alaihim. Karena segala apa yang mereka lakukan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Siapa saja orangnya yang nanam cabai, maka dia akan memanen cabai. Ya, yang menanam bonteng, maka dia akan panen bonteng. Yang nanam hade akan panen hade, nu nanam goreng pasti panen goreng lah. Sesuai dengan apa yang mereka tanam. Ya. Wa ma yash'urun ay wala yahussuna bidzalika wala yuftinuna ilaihi litamadi ghaflatuhum wa takamul hamaqatuhum. Ini masyaallah. La yahussun, mereka tidak merasakan itu, enggak sadar mereka itu. Ya. Enggak sadar-sadar. Dan mereka enggak pinter-pinter gitu. Enggak ngerti-ngerti. Padahal sudah dijelasin. Nggak sadar-sadar, nggak ngerti-ngerti, sehingga mereka nggak mau berubah, begitu aja terus. Ya, libtamadi ghaflatuhum, karena terus menerus kelalaian mereka itu. Wa takamul hamaqatuhum, takamul itu sempurna, hamaqah itu apa ya? Kasar sekali di sini. Mohon maaf, hamaqah itu kurang lebih kalau diartikan goblok lah. Ya, sempurnalah kegoblokannya. Ya, udah diingetin, udah hidup di kalangan orang Islam, tapi nggak ada perubahan sama sekali, nggak sadar-sadar, terus aja dalam kemunafikan. Sungguh sangat merugi manusia-manusia berkepala batu, berhati keras seperti batu, karena hidayah yang ada di sekitar mereka tidak menjadikan mereka orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari karakter kemunafikan. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.